dari layar saya ya, supaya kita bisa lihat apa yang terjadi. Ya, untuk sebuah token, ya, sebuah koin gitu. Nah ini kita buka layar saya. Harga kita posisi sekarang ada di 30,53 posisinya, dengan likuiditas kita ya, likuiditi kita itu 105,8 juta dolar ya, setengahnya dalam bentuk ARK, setengahnya dalam bentuk USD ya, masih cukup tebal lah ya, masih ada USD sekitar 52 juta lagi, 53 juta lah ya. Nah teman-teman bisa lihat volume buy dan sell-nya teman-teman. Ini dari semalam volume sell-nya sangat besar teman-teman, berbandingkan dengan volume belinya, volume buy-nya, dan teman-teman harus paham ya. Pertanyaan yang selalu ditanyakan, kenapa harga turun? Sebenarnya kalau kita lihat transaksi ya teman-teman ya, semua transaksi tercatat di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, saya rumuskan yang jual di atas 5.000 dolar. Nah ini kelihatan teman-teman, wallet yang menjual dalam jumlah besar ya, dalam jumlah besar ya. Inilah yang menyebabkan harganya turun teman-teman. Terlebih lagi kemarin ya, tepatnya ya, ada satu pihak orang yang mengambil paket fleksibel melakukan penjualan dalam jumlah 300.000 dolar ya. Ya, dimana hal ini ya lumrah saja. Kenapa? Karena orang boleh masuk dan orang boleh keluar, karena mereka mengambil paket yang fleksibel, artinya tidak di lock, tidak ada periode lockingnya teman-teman. Tapi kalau barang siapa yang mengambil periode locking ya, itu tidak bisa melakukan penjualan modal untuk modalnya ya, tapi untuk profit bisa nggak bisa, tentu saja. Nah ini saya kasih lihat histori transaksinya ya, itu dari kemarin tuh sangat besar ya, sangat besar. Inilah yang menyebabkan harga turun teman-teman, alias tidak sebanding teman-teman ya. Nah ini sudah diintervensi 12 jam yang lalu tadi pagi oleh C9FA. Ini adalah pihak RBS teman-teman, dan ternyata arus jual masih tinggi dan RBS tidak meningkat lagi ya. Jadi kita berharap, kita pikir, kita punya ekspektasi bahwa setiap kali harga drop maka RBS akan langsung bekerja. Ternyata kenyataannya tidak seperti itu teman-teman. Jadi RBS punya perhitungan algoritmiknya sendiri, kapan dia harus mengintervensi. Kenapa? Karena pada saat market ramai menjual seperti ini, maka RBS tidak bisa mengintervensi secara langsung, karena dananya RBS akan habis langsung. Ya, kita lihat dananya RBS sekarang ada berapa sih? Sebenarnya untuk mengintervensi bisa-bisa saja, dananya masih sangat amat cukup ya teman-teman. Parah, parah ibu dari Sindang Gede. Kan ilu kan deh. Bola voli. Dimatikan dulu. Kan ada orang deh. Price udah nanti boleh dimatikan. Enggak, lu tuh san. Nana saya engket saya ibu atau sum. Ibu sum. Oh, tolong matikan mic-nya, Bu. Gimana? Ini kan Maika jadi host itu. Ini jangan mau kan ya? Baunya kesini. Oh. Oh, ngapain? Maika hostnya Pak Eka. Host tolong di mute on gitu. Punya bu, biar saya angkat. Ini udah jawabannya. Oh. Malah ini udah jam dulu. Pak Eka. Ben kau paman tahu pak. Banyak. Oh, banyak. Pak Eka. Sudah. Oke. Thank you. Ya, sorry ada gangguan sedikit ya, nggak apa-apa ya. Saya tetap hargai semuanya. Nah, ini kita buka di Token Pocket ya teman-teman ya. Dimana kita masih bisa lihat, nah, saya pribadi saya masih hold juga banyak ARK yang tidak jual juga. Ya, ini akun saya pribadi ya. Nah, ini jumlah yang saya stackingkan. Ya, saya masih stacking banyak juga ya teman-teman ya. Jadi apa yang terjadi dalam 2 hari ini? Satu ya, kita bisa melihat ya bahwa ada volume sell jual besar-besaran yang terjadi. Nah pertanyaannya siapa yang menjual ini? Ya satu yang pasti adalah jumlah mereka yang melakukan staking fleksibel, yaitu yang 0 ini. Nah kelihatan jumlahnya ini sangat menurun drastis teman-teman. Kemarin ada sekitar 68.000
yang melakukan stacking fleksibel dan sekarang sudah berkurang ya jadi 49.000. Artinya ada sekitar ratusan ribu dolar yang melakukan penjualan. Lalu yang stacking 180 hari 360 dan 540. Angkanya drop tapi tidak signifikan ya. Artinya member boleh melakukan unstack modal yang sudah jatuh tempo ya. Nah, seperti itu melakukan tempo. Dan teman-teman ingat nggak sebelumnya kita punya member-member yang stacking dalam periode 3 bulan, ingat nggak? 1 bulan dan 3 bulan, dan ini baru ditiadakan tanggal 3 November ya, 2 November ditiadakan. Artinya mereka yang mengambil paket 30 hari dan 90 hari itu jatuh temponya ya tanggal 2 Desember inilah, yang melakukan stacking 30 hari ya. Nah, kalau stacking 2 November jatuh temponya 2 Desember. Nah, lalu yang ngambil stacking 90 hari yaitu di bulan September berarti ya, atau akhir Agustus ya, atau periode Genesis Note ya, mereka melakukan penjualan atau taking profit teman-teman. Karena dalam 90 hari ini mereka sudah balik modal atau BEP. Terlebih lagi ini udah 100 hari ya, project kita persis 100 hari, di mana profit yang mereka dapatkan sudah sebesar modal mereka. Artinya untuk mengamankan posisi, mereka melakukan taking profit. Dan kita tahu komunitas terbesar itu adanya di China, dan kita tahu ya, kita melakukan ekspektasi dan asumsi ya, biasanya profit taking ini dilakukan tidak jauh sebelum Chinese New Year, tapi ternyata kejadian ini berlangsung lebih cepat ya, langsung lebih cepat dari yang kita duga. Kita perkirakan di bulan Desember ini sudah pada melakukan profit taking. Nah, itulah yang menyebabkan harga turun dan sehingga menjadi tidak berimbang volumenya. Jadi kalau teman-teman yang perhatikan, kita selama ini volumenya tidak pernah jomplang begini teman-teman. Yang sell lebih besar jauh daripada yang buy. Dan ini adalah sesuatu hal yang wajar. Kenapa? Karena untuk sell atau untuk jual, kita tidak pernah melarang teman-teman. Semua orang boleh melakukan taking profit. Dan ini sebenarnya untuk menyeleksi alam ya. Karena kenapa? Yang ikut project ini itu banyak-banyak tipe ya. Ada investor, ada holder jangka panjang, ada yang mau mencari keuntungan sesaat, ada yang sniper, ada yang mau coba-coba, ada yang spekulasi, dan lain sebagainya. Ada yang memang sudah memiliki keyakinan terhadap proyek ARK ini. Artinya memang sudah tujuannya adalah untuk investasi jangka panjang. Nah, biasanya kelihatan dari periode staking yang diambil. Contoh, seperti ya. Yang ditunjuk ya, nah ini periode staking yang kita miliki, yang saya miliki, saya miliki secara khusus akun saya juga masih banyak stackingannya seperti ini. Nah, ini bergantung pada tingkat keyakinan masing-masing teman-teman. Tidak ada paksaan mau ambil staking yang berapa lama, tergantung keyakinan, dan teman-teman mau profit taking atau tidak itu pun keputusan masing-masing teman-teman. Tapi saya boleh garis bawahi satu hal teman-teman, kalau teman-teman memang mau bergabung di ARK dan memiliki keyakinan penuh terhadap ARK, percaya teman-teman, RBS tidak bekerja sembarangan, bukan pajangan saja, karena memang RBS ada melakukan tugasnya. Terbukti tadi pagi RBS ada buyback ya, ada semalam ini RBS kontrak masih 2,1 juta ya, dan treasury kita masih sangat tebal teman-teman, masih ada 22 juta dolar teman-teman. Cukup nggak untuk buyback poin ini? Sangat cukup teman-teman, tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena ada tujuannya. RBS dirancang untuk melakukan trading, mengumpulkan aset dalam treasury untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek teman-teman. Jadi bisa dibayangkan kalau harga drop sedikit, RBS buyback, harga naik ke 37 lagi dan orang jual lagi, turun lagi ke 30, buyback lagi oleh RBS menggunakan dana yang ada, di buyback ke 37 lagi dan orang melakukan penjualan lagi, dan berlangsung terus, maka lama-lama dana treasury ini pun tidak akan cukup teman-teman. Ya, selama liquidity pool masih ada dananya, masih sangat besar, withdraw tidak ada masalah. Ya, nah jadi pertanyaan, seberapa besar keyakinan kita teman-teman? Ya, teman-teman harus pahami dulu, RBS ini bukan seperti pesuru yang kita bisa siap panggil kapan saja teman-teman. Karena RBS punya prosedur atau mekanisme dalam melakukan tugasnya. RBS ini menghitung teman-teman, berapa banyak tekanan jual yang ada dalam pasar saat ini. Menghitungnya bukan periode 1 hari 2 hari teman.
RBS ini menghitung berapa total koin yang ada di market saat ini yang siap untuk dijual. Ya, kalau volume sell masih besar, RBS tidak akan mengintervensi, teman-teman. Ya, kita lihat ya. Tekanan jualnya masih besar, masih sangat besar, teman-teman. Di sini. Tapi pertanyaannya sampai kapan member-member atau leader-leader itu bisa menjual? Yang pasti satu hal, yang jual bisa dipastikan bukan developer. Ini yang paling penting, teman-teman. Kalau developer mau melakukan penjualan atau bisa melakukan penjualan, inilah yang kita takutkan atau bahaya. Dan ini kita sudah bahas di dalam Celtic, teman-teman. Ya, kita buka sekali lagi ya Celticnya ARK ya, teman-teman ya, supaya teman-teman paham dulu nih. Nah, ini muncul di depan trending project, teman-teman. Ya, ini nongol di depan, bagian depan tuh. Mau lihat nih, teman-teman, bahwa semua kontrol atau semua kendali dari developer itu sudah dilepaskan, teman-teman. Ya, tidak ada kendali lagi. 100% developer sudah tidak punya kendali di sini. Nah, kita yang harus punya keyakinan terhadap ARK, teman-teman. Ya, sebenarnya ini adalah pertarungan antara orang yang yakin ARK bisa naik atau orang yang sudah tidak percaya lagi dan mau exit. Ya, kita tidak bisa melarang. Tapi saya bisa pastikan, project DAO seperti Origin, Web3 DAO yang berlangsung sudah lebih dari 1 tahun, holder awal itu selalu make money atau untung, teman-teman. Dengan catatan, kita adalah pemain investasi jangka panjang, teman-teman. Ya, jadi sekalipun harganya turun sekalipun, itu lawannya cuma satu, yaitu compounding, teman-teman. Tanpa compounding kita tidak akan menang, teman-teman. Ya, teman-teman harus pahami dulu. Ya, jadi kalau kita buka ya, artinya sudah kita lihat website-nya, teman-teman. Apa sih tujuan Amplify ini? Tujuan Amplify ini kita mau menjadi project yang bisa tahan lama, betul nggak, teman-teman? Sejak awal kita mengedukasi orang, kita pun investor, leader, ya, mau project ini bisa berjalan jangka panjang, betul. Tapi kita tidak tahu siapa saja yang menjadi member ARK ini. Yang seperti saya sebut tadi, ada inventan, ada spekulasi, ada yang mencari momen saja, ada yang memang mau mencari untung di 3 bulan pertama saja. Tidak apa-apa, teman-teman. Orang akan silih berganti keluar masuk. Bahkan sekelas Bitcoin pun dalam rentang 5 tahun, Ethereum, BNB, Solana, Polygon dalam rentang 5 tahun, dalam rentang setahun, 2 tahun, tetap ada fluktuasi harga, teman-teman. Artinya ada saat di mana harga itu naik, ada saat di mana harga itu akan turun. Karena ini market, teman-teman. Orang bisa beli, orang bisa jual, teman-teman. Dan kita tidak bisa berharap semua member masuk staking dan tidak jual sama sekali. Itu ya tidak mungkin, teman-teman ya. Kita harus pahami dulu nih, teman-teman. Jadi yang penting project ini sudah transparan. Kita bisa lihat seberapa transparan project ini, siapa yang jual, siapa yang beli. Yang penting ada mekanisme untuk menjaganya. Yang kita perlu takutkan kalau sampai tidak ada mekanisme menjaga, maka harga ini akan ambrol lebih parah lagi, teman-teman. Nah, ini ya RBS. Ya, RBS kita sering salah pahami ya. Kita pikir harga drop sedikit dia buyback. Drop sedikit dia buyback. Kalau dengan seperti itu maka sangat mudah diprediksi ya, dan orang bisa ikut-ikutan. Jadi sampai sekarang nih di pihak luar sana masih banyak member lah ya, atau pelaku-pelaku yang menunggu, teman-teman, kapan RBS akan melakukan buyback, karena mereka mau ikut arus juga untuk buy di harga murah, teman-teman. Karena bisa dibayangkan kalau sampai harga stabil dalam waktu 6 bulan, ARK ini akan tetap meledak, teman-teman. Ya, nah, teman-teman perlu pelajari lagi, kita pahami lagi apa sih sebenarnya tujuan kita di ARK ini, apa sih yang mau kita capai, teman-teman. Kita mau punya harga token yang benar-benar punya value yang memang didukung oleh konsensus, teman-teman, oleh holder, seperti koin-koin yang lainnya. Kenapa harga mereka bisa bertahan? Karena holdernya tidak mau jual, teman-teman. Kenapa tidak mau jual? Karena mereka punya keyakinan bahwa koin ini punya masa depan. Koin apapun itu, ya, seperti kita ketahui,
Ada supply, ada demand. Begitu tidak ada demand, yang menentukan adalah apakah yang pegang koin mau melakukan penjualan. Kalau tidak ada yang mau menjual, supply-nya sedikit di market, maka harga ini akan cenderung stabil, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, panik itu biasa, hal ini terjadi sudah biasa, sudah pernah, yang teman-teman rasakan, kita pun rasakan, dan kita pun tidak henti-hentinya selalu melakukan edukasi bahwa yang kita mau tuju adalah sesuatu yang jauh di depan, teman-teman. Jangan dengan mudah menjual token yang ada, teman-teman, tapi ini pilihan ya, yang tidak berani, takut, galau, tidak cukup punya keyakinan, mau cut loss, kita tidak bisa larang, tapi kita hanya bisa menguatkan, teman-teman. Karena kita pun tetap berpegang pada keyakinan ARK bisa kembali ke harga yang tinggi, teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman ingat ya, kita waktu pertama kali beli GNS, kita dapat di harga 33,5 dan dapat diskon 15%, sehingga dapat harga 28,5, teman-teman. Tapi ketika listing di market, ya dapat terbentuklah harga 39, teman-teman. Ya, dan itu harga sudah berjalan 100 hari ini cukup stabil ya, dalam rentang 37 ke 41. Jadi kita terlena, kita pikir rentang harganya hanya di jarak itu saja, padahal tidak, teman-teman. ARK tidak pernah memasuk harga seperti itu. Itu adalah harga yang terbentuk karena konsensus, karena market, teman-teman. Ya. Nah, jadi teman-teman, saya bisa menguatkan teman-teman tentang keyakinan kita masing-masing. Nah, teman-teman lihat, teman-teman pantau aja volume buy dan sell-nya. Selama volume buy-nya masih kalah jauh, harga ini akan cenderung turun ke bawah terus, teman-teman. Tapi kita perlu paham satu hal, volume sell ini akan ada ujungnya. Artinya orang tidak bisa terus-terusan melakukan penjualan token tanpa henti, teman-teman. Karena ada IM yang mengatur nanti. Tidak mungkin setiap hari orang bisa jual, teman-teman. Ya, likuiditas masih oke. Nah, kita lihat di HP.DA ya, teman-teman. Ya, teman-teman paham ya. Berapa ketersediaan liquidity pool-nya? Liquidity pool-nya itu masih cukup banyak ya. Masih ada sekitar 52 juta token lagi. 52 juta USDT. Dua sinyalnya ya, coba. Nah, ini ARK 101 hari ya, teman-teman ya. USDT kita masih ada 52,75 juta, ARK masih ada 1,74 juta. Dan kalau kita lihat holdernya ya, kita mau lihat holdernya ya, itu masih bisa lihat holdernya. Siapa-siapa aja sih yang pegang-pegang token ini? Kelihatan semua, teman-teman. Yang pasti tidak ada pemegang terbanyak dipegang oleh satu pihak tertentu saja, tidak ada, teman-teman. Ya, teman-teman bisa melakukan pengecekan di BAC Scan ya, teman-teman ya. Jadi kalau Oke. di wapex.net itu pakai wapex.net dia sudah daftar, tidak perlu pakai VPN lagi. Oke. Nah, kalau kita Mungkin itu sekian yang saya bisa sampaikan terkait fungsi RBS, dan kita harus paham ya, RBS itu bekerja, teman-teman. Jangan teman-teman merasa RBS ini kenapa nggak buyback, kenapa tidak buyback. Tapi RBS tidak bekerja sesederhana itu, teman-teman. RBS punya tolok ukurnya sendiri untuk terangsang atau tertrigger untuk melakukan tugasnya, teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus pahami dulu nih. Dan ini semua bukan dikendalikan oleh owner atau developer, teman-teman. RBS ini bekerja dengan protokolnya sendiri, teman-teman. Dia sudah ada AI yang bekerja di dalam. Jadi tidak perlu disuruh, dia akan bekerja secara otomatis pada waktunya nanti. Ya, mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Pak Eka, Pak Didik, Pak Kadar, boleh? Oke bosku ya, ini saya. Baik, terima kasih Pak Endi atas pencerahan dan informasi terupdate ya dari kondisi market dari ARK, yang mana memang ini
menjadi sebuah pengalaman baru bagi kita bahwa real marketnya seperti ini ya. Jadi apa yang terjadi sekarang memang itu by data ya. Jadi benar-benar kalau kami analisa memang sebagian besar adalah teman-teman yang stake yang tidak ada waktu ya. Jadi cabut kapan aja. Kemudian yang kedua, timingnya memang tepat di saat 3 bulan staking habis ya, pertanggal antara 28 kemarin sampai dengan tanggal 1-2 ini ya, Desember. Jadi mungkin itu beberapa pengaruh yang menyebabkan mereka sell ya, terutama memang dari China ya, banyak sekali. Tapi itu pun bukan menjadi sebuah kekhawatiran yang perlu Bapak Ibu alami ya, karena memang tadi sampaikan oleh Pak Endi bahwa RBS tidak serta-merta buyback secara serampangan ya. Tadi logikanya sangat masuk akal. Kalau RBS take over sekarang, harga price katakan di take over sama RBS, kemudian harga naik ke 35 misalkan, maka masih ada lagi yang jual lagi Bapak Ibu ya. Jadi member kita yang memang dia stake-nya no period ya. Nah itu terbaca di sistem. Jadi kenapa memang RBS sengaja tidak buyback all ya, artinya menggunakan modalnya tidak. Jadi dia hanya berusaha untuk menekan harga aja pelan-pelan gitu, alami. Nanti pada saatnya setelah tekanan sell-nya jauh berkurang, jauh mengecil, nah itu tuh biasanya RBS akan bekerja ya. Kenapa? Karena memang banyak sekali juga tadi spekulan seperti Pak Indra yang sampaikan bahwa mereka juga pengen buy di bottom ya, beli di harga murah. Jadi mereka menunggu RBS, selalu menekan katakan kepada konsultan ya, kapan ini RBS bekerja, kapan? Karena mereka pengen serok juga gitu teman-teman ya. So jadi memang dua sisi ya mata uang ya, antara memang spekulan dan ada memang dia mau take profit dari awal, kenapa harga ingin murah. Nah itulah yang menjadi dasar bahwa ini dinamis ya, marketnya hidup. Jadi menjadi sebuah banyak sekali hikmah ya, dan lagi hikmah juga ini rekor juga ini Pak Endi ya, hadir hari ini ada sekitar 53.000 peserta ya, lumayan banyak sekali ya, ada beliau nggak hadir gitu ya teman-teman ya. Baik, saya rasa tadi di beberapa pertanyaan yang sudah terjawab ya oleh Pak Endi putranya tentang kenapa RBS tidak begini, tidak begitu dan sebagainya, saya rasa sudah terjawab semua. Mungkin silakan kalau ada yang mau open mic, kita waktu untuk buka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman. Halo, selamat malam Pak Eka. Selamat malam, dengan Pak siapa? Pak Frans. Siap, Pak Frans, di kota mana Pak Frans? Saya di Jakarta, Tangerang, Pak. Oke, silakan Pak Frans pertanyaannya. Saya tadi udah tulis komen-komen saya. Itu saya baru masuk 2 hari yang lalu di tanggal 3 Desember, Pak. Waktu itu harga saya masuk di harga $36. Dan tadi pagi tadi pagi aja masih 33, saya udah panik. Saya pikir saya udah mau cancel. Tapi di grup kan ditulis tenang. Pak Hendy juga bertulis kalau harga pembukaan aja itu di 33. Itu di harga pembukaan 33. Saya pikir ya udah oke, saya tunggu lagi. Ternyata malam ini $30. Dan saya mengambil keputusan untuk saya exit untuk semuanya. Karena memang saya jujur ini pengalaman trauma pribadi sendiri yang dimana saya pernah kena miliaran, bukan jumlah uang kecil. Dan ini sewaktu saya masuk 2 hari yang lalu, tadian saya sempat ragu, tapi saya pikir ya udah saya mau coba-coba. Kenapa? Karena saya baru kejadian di bulan September, akun kripto saya dihack. Jadi maka dari itu, dan itu jumlahnya miliaran. Jadi saya masih punya trauma. Karena saya masih punya trauma pribadi. Ya ini menyangkut pribadi, betul. Tapi karena ini menyangkut pribadi, jadi sangat wajar kalau saya, kekhawatiran saya dan ketakutan saya yang sangat tinggi. Kenapa? Karena saya masukin itu 2 hari yang lalu, bukan jumlah yang kecil yang cuma ratusan dolar, tapi ya buat saya lumayan cukup besar buat saya pribadi. Tapi maka dari itu, kalau seperti Pak Hendy bilang itu nggak bisa staging,
Saya join Binance itu udah lebih dari 5 tahun, dan walaupun itu di staging saya pilih, misalkan contoh saya pilih staging 180 hari atau ada yang sampai 200 hari, itu tetap bisa di cancel dengan catatan itu kena penalti, tidak kena bunga, tidak dapat bunga sama sekali. Nah, ini saya rasa pasti ada jalan keluarnya walaupun udah di staging, tapi tetap misalkan ada yang insist, gimana caranya untuk hubungi customer service atau contoh seperti misalkan di aplikasi ini kan, semua kan aplikasi ini kan berhubungan dengan company ya, berarti ARK itu pasti ada caranya, gimana caranya supaya bisa di unstaging dan saya mau exit. Ini saya pribadi karena memang saya udah mengalami trauma 2 bulan yang lalu, dan saya baru masuk 2 hari yang lalu di harga $36. Jadi saya mau exit, Pak. Itu gimana caranya supaya saya bisa cancel? Oke, itu pertanyaan Pak Franz. Iya, kalau walaupun tadi Pak Hendy bilang nggak bisa di cancel, nggak mungkin, pasti bisa. Cuma mungkin nggak tahu caranya atau nggak mau dikasih tahu caranya. Begitu, Pak. Baik. Oke. Baik, Pak Hendy, bisa dijawab. Kalau setahu kami memang pada saat pelatihan itu belum ada Pak cara untuk cancel unstake ya. Tapi mungkin seperti apa mungkin perkembangan terbaru, coba nanti kita carikan informasi yang terupdate Pak ya. Karena memang kalau sudah di stake ya, kita hanya bisa ngambil dari modal yang sudah masuk ke kolom modal kita ya, kapital. Seperti itu menurut saya. Silakan Pak Edi menambahkan. Ya betul ya, makanya kalau saya yang bicara mungkin kurang valid, atau mungkin ada pakar teknologi blockchain yang lain, Bang Didik, Kadar, apakah ada cara untuk melakukan unstaking di dalam smart contract ya? Kita bicara dalam smart contract ya, bukan staking di dalam exchanger ya. Kalau staking di dalam exchanger seperti exchanger centralized, kita tahu bahwa aset kita ada di wallet mereka. Tapi kalau ini kita staking di token pocket, di mana token pocket ini bukan milik ARK ya. Token pocket ini adalah wallet untuk menampung aset kita, dan aset kita di-stakingkan, di-lock di dalam smart contract teman-teman, dan itu terbaca. Mungkin boleh Pak Kadar, Pak Didik boleh sharing. Boleh saya tambahin. Master Hendy, tentang Pak siapa tadi ya yang bertanya, luar biasa Pak pertanyaannya ya kan. Kita sebelum melakukan untuk staking atau bonding, kita sudah melakukan signature dulu. Nah di situ ada keterangan kalau kita mau melakukan, misalkan nih kita mau melakukan staking dengan waktu 540 hari. Nah, sebelum menuju situ kita sudah melakukan signature dengan membubuhkan password kita. Nah, di sini bukan stakingnya bukan di exchanger apa yang dikatakan tadi dari Pak Hendy. Kita di sini dengan di block explore ya, block explore atau di blockchain. Jadi kita menggunakan smart contract. Tidak bisa Pak untuk dibatalkan. Gitu. Jadi berbeda banget dengan kita staking di centralized exchange, dicek ya, kita di decentralized exchange, jadi semuanya menggunakan smart contract. Mungkin begitu Pak Hendy, saya bisa sedikit nambahin aja. Terima kasih. Pak, saya rasa nggak mungkin kalau nggak bisa. Apabila misalkan kalau kita hubungi developernya, dulu saya pernah kerja sebagai IT. Saya sebagai kerja RT developer dan di coding. Maupun itu walaupun kita jualnya itu nggak bisa, bila kita bilang tetap nggak bisa. Tapi yang namanya kalau kita udah mengajukan komplainan secara tertulis dan itu masuk ke ranah hukum, kita sebagai developer dan yang writing codingnya itu, kita bisa ubah di codingnya itu supaya untuk yang bagian partial yang kolom A atau kolom B itu dibuka kembali, dan akhirnya itu bisa kita rubah. Itu developer itu punya kuasa seperti itu Pak.
terkait kuasa. Nah, inilah yang membedakan HRK dengan yang lain. Di mana kuasa atas proyek ini sudah sepenuhnya dibuang, artinya alias sudah di-renounce. Artinya developer atau owner atau pemilik atau pencipta tidak bisa melakukan intervensi lagi pada semua proses yang sudah tertulis di dalam smart contract. Karena kalau masih bisa melakukan intervensi, maka proyek ini bukan menjadi proyek desentralisasi, tapi justru malah kebalikannya, menjadi satu proyek yang sifatnya centralized, alias terpusat. Nah, ini justru yang kita hindarkan. Karena kenapa? Semua yang sifatnya terpusat, pada ujungnya nanti malah ownernya lah yang merampok semua dana member yang ada di LP dan dibawa kabur. Nah, jadi kita harus pahami dulu, Pak Frans, ya memang saya paham ada kepanikan, ada trauma terjadi, tapi penurunan harga ini pure karena market yang menjual. Tapi sejauh yang kita pelajari, tidak ada cara untuk melakukan unstack di dalam smart contract. Evan, are you there? Mr. Evan? Hi, hello. Hey, Mr. Evan. Okay, there is some critical question here about how or is it possible for the member to unstack or to cancel the staking period in the smart contract? Please advise. Okay, so this one we need to know. Okay, currently what we are doing right now is fully DeFi. So when everything is fully DeFi, there is no one else can put their hands into whatever that has been done. Okay, that has been done, because it's not like the old centralized system that we know. Whenever like withdrawals is slow or whatsoever, we need to contact the developer side and then let them to do the releasing or whatsoever. This is what we used to join. But now in DeFi, smart contracts are the one that plays the role. Whatever that we did, smart contract, the system itself, okay, they will do the staking, they will do the profits, they will do the calculations. So if it happens that we let the developers to do unstake on behalf of someone, then this is no longer a DeFi project anymore. Okay, if you say so like that, well, I do understand that you saying many times and a couple of times that there's no way to be able to actually to unstake once you actually sign to staking for 440 days. However, my thinking is, I was working in IT before. I was working as a developer in the coding. Even though you're saying that there's no way you can actually unstake, but if you actually send something in writing to developers, this is what happened. Well, hey, I mean, I don't think it's like, well, when you say it's impossible 100% or even 1000%, there must be a way. I'm pretty sure there must be a way. Well, because I insist, because the reason why I actually insist I want to cancel it, because I just opened the account 2 days ago, and I have my own personal trauma, which is causing me is like fear, and I worry like with my worriness and also with my fear. That's one of the reason I actually want to cancel. Yes, I might be losing I might be losing a lot of money, but I would rather losing now rather than it's actually the price is actually gonna go down to $15 or even $10 or even $5, because can you guarantee that the price is gonna be do you know how much the price is gonna go down to? Can you guarantee? Let's say, oh, the price is gonna go down to is the bottom is $20 or $25. Can you guarantee it's like how much is the bottom price that's gonna go down to? Can you answer that question? Right. So for this bottom price, we gotta know one thing. In financial, in any financial institution, no matter the traditional one or even in the crypto space, okay, we always have to know there's like taker, there's like bearer. Okay, so it's always about the opportunity, the times that we are getting in. But no worries, like what happened yesterday until today, as we can see, there is a
big surge of price, like the price falling, okay, all right, we gotta know, first of all, okay, we are not a centralized project, so everything is renounced. No one else is able to manipulate the market price. So we need to know why is the price falling, the logic behind that. Okay, now why the price falls? This project has been, started since August 27 until now, has been 3 months and 11 days old. Okay, like previously, most of the users that join, in terms of like since the earlier stage, we know that within 70 to 85 days through compounding, okay, you will be getting back your capital via the profits that you made. Alright, so this is the reason why, okay, humanity, whenever, I don't care like who, okay, I always ask, if today you are the one that joined the earlier stage, you got back your capital, will you continue to let it stick, or will you secure your capital first and the rest you leave it there to stake it? Okay, this is the first thing why the price fall is because most of the people that join earlier stage has been 3 months, it's more than 70 days where they have already gotten back their capital and then they start selling. It's normal. Now the second thing, like earlier on they have already explained the 30 days and 90 days staking we have already cancelled out. So for whoever that joined for the 90 days staking, now it's already 3 months where they finished their staking. Now what they are doing, they are pulling out their assets and then they are restructuring, so they are reinvesting right now. Okay, so this is the second cause of why the price fall drastically. Now the third one, the price fall, okay, even though the price fall, but if you really notice that in our liquidity pool, alright, it still have like 55 million over there. So actually it's not a big fall. And the second thing, if you look into like no matter DEX Premium or DEX 2, okay, the selling pressure is getting lesser and lesser. Because 2 hours ago I was checking about the selling pressure, and then now it's getting lesser and lesser, which means the people who wanted to sell as getting lesser, they start to stop already. Okay, so this is what we gotta know. The logic behind why the price fall is it's not a matter of developers anymore. It's about the humanity, the people. When they got back their capital, they always, because this industry is so long and we have been through a lot. We see a lot of the similar projects, so everyone has trauma. I totally understand about this, but we need to know what's the reason behind. Okay, so this is the cause that whenever anyone got back their capital, it's normal for them to secure their capital first, and then they will put the rest over there to continue staking to generate profits. This is a normal human, what they will do, like 80% of the people. Okay, so 3 months old, we have this we go through this, okay, the price fall, but of course once this thing, the selling pressure getting lesser and lesser, and that's where everything will restart again. Yes. Well, okay. Well, basically, if you say that the people, you explain about the reasons why the price is going down, because it's actually people once they're staking for 3 months, once they actually get the profit and want to sell it. I do understand that part. However, I have my own rights. If I want, when the first time I actually joined 2 days ago, right, it's not showing me, it's telling me there's options like 3 months, 6 months, but they, the guidance, who actually is the people who actually invited me to actually join, they actually directly straight to 540 days. So I was thinking it's just directly. So it's normal when people giving you explanations, giving you guidance. All right, you better take the 540 days. I said, why? Why I have to take 540 days? 540 days is a year and a half. That is a long time. It's not like 1 month or 3 months. Even though 1 month or 3 months, if the price drop like this, I would actually exit immediately. I would. That would be my decisions.
I would just exit directly, because as soon as I know the price drop like that, I would rather exit. Even though if I want to buy back, I'm gonna buy back at the bottom fishing. Why should I actually wait until because there's no guarantee how much the price is gonna go down to. And also, me as an individual, I do have the rights to actually to cancel, to sell it, everything. So the thing is, how do I actually exit? Okay. I think we. So I actually read the comment. If I want to exit, I can sell it to somebody else, right? So if I actually sell it to somebody else, right? So if I sell it to somebody else, but the account is under my name, how can I actually sell it to somebody else if the account is under my name? The account is not under your name because this is DeFi. It's just a bunch of numbers. That's right. So if I actually sell it to somebody else, or anyone else who actually to buy in my accounts, but the account is under my name, and also I have a password, so that means if I actually sell it to someone, that means I don't think that someone else who actually would buy. This is totally, it depends on you and the inviters already. Yes, the person who got you into this project. Okay. We will discuss about this later. Okay, we continue to another question. Okay, Mr. Franz, we will talk about this. There must be a solution. Calm down first, wait and see, because right now there's nothing we can do. Okay, calm down first. We are on the same boat, everyone. Even me, myself, even your upline, even today, also people are joining. We are in the market until now. We are not stopping, Mr. Franz. We know your worry. Calm down first. Yep. We want to achieve is long-term cycle. Oke, boleh ya Pak Franz ya, nanti kita bicara lagi, kita kasih kesempatan kepada yang lain yang mungkin mau bertanya juga untuk hal yang lain ya, selain daripada unstake capital ini. Karena kalau boleh unstake, kalau boleh, saya rasa akan ada separuh dari member yang akan melakukan unstake juga. Terlebih lagi yang sudah jatuh tempo, yang sudah dapat modal. Contoh, Node ya, kita bahas Node. Saya juga join Node, periode tidak bisa pilih 360 hari, sudah balik modal, sudah bisa melakukan withdraw. Pertanyaannya, apakah saya bisa meng-cancel kontrak Node saja ini? Jawabannya tidak bisa ya. Oke, mungkin ada yang lain, kita bahas yang lain dulu ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari teman-teman yang lain. Iya, untuk Mr. Franz nanti coba kita coba cari solusi yang lain seperti apa ya, karena memang kalau by system DeFi memang berbeda dengan centralized ya. Jadi kita tidak ada penghubung dengan developer ataupun owner karena di protokol sudah berkembang sendiri. Nah, terkait dengan timeline untuk stake, memang di awal itu ada yang 30 hari, 60 hari ya. Tapi kita ada proposal ya, dan semua hampir 60% menyetujui tentang perubahan bahwa tidak ada lagi stake di 30 dan 60 hari. Jadi mungkin teman-teman yang memberi informasi kepada Pak Franz itu mungkin melihat bahwa perkembangannya bagus, stabil, sehingga memungkinkan untuk stake di 1 tahun atau 1,5 tahun supaya mungkin lebih bagus hasilnya. Seperti itu, Franz. Saya rasa seperti itu. Saya positive thinking bahwa teman-teman di lapangan itu pengen yang terbaik untuk kita semua. Oke? Nanti di hold dulu ya Pak Franz ya. Oke, siapa yang lain? Mungkin ada yang bertanya tentang RBS ataupun teknik dan yang lain seperti apa? Itu silakan di kolom komentar atau di open mic, silakan. Oke, ada teman-teman yang mungkin para leader, para investor atau ada insight-nya. Saya tadi juga baru dapat kiriman ya WhatsApp insight-nya cukup bagus ya, bagus menurut saya juga lihat saya baca oke dalam bahasa Inggris ya, keren gitu. Tapi mungkin ada yang mau nambahin dulu nih. Dari
Pak Didik mungkin di lapangan ada tambahan atau Pak Kadar mungkin ada di lapangan yang kita sama-sama hari ini full fight di lapangan, ada insight-insight dari teman-teman gitu ya. Tadi saya rasa juga setuju dengan Mr. Ivan ya, bahwa ya seperti itulah market ya, panic sale dan sebagainya. Tapi nanti kalau sudah tekanan atas jual itu menurun, nah itu tuh kita tunggu tuh RBS on action ya, seperti itu. Karena kalau sekarang RBS action dimanfaatin lagi Pak, jadi untuk teman-teman yang mau take profit, wah ini RBS masuk gitu kan, harga naik kita sikat lagi kan gitu. Jadi tidak seperti itu, mereka bisa membaca itu semua by sistem. Silakan Pak Didi atau Pak Kadar, ada tambahan dari lapangan seperti apa? Ibu, Pak Didi, Pak Kadar, ada yang mau ditambahkan? Pak Didi, Pak Kadar. Karena saat ini ada 4 konsultan ya kita di lapangan ya, untuk edukasi. Memang benar teman-teman ya, terkait tadi Pak Frans ya. Jadi saat ini ya, pilihan packingnya kita ya yang tersedia saat ini adalah periode fleksibel, artinya active anytime. Tapi ini kita jarang kasih pilihan karena ini adalah bumerang juga ya. Satu, returnnya kecil. Kedua, akan merusak struktur dari sistem itu sendiri. Tapi tidak boleh ditiadakan fleksibel. Mungkin sampai nanti ada proses floating down ya. Packing yang 1 bulan dan 3 bulan sudah ditiadakan 1 bulan lalu, seperti yang tadi saya sudah tunjukkan. Dan yang tersisa sekarang sisa yang 6 bulan, 12 bulan, dan 18 bulan alias 1,5 tahun. Ya seperti saya bilang tadi, kalau memang kita punya keyakinan pada ARK, istilah kata ngomong bahasa Indonesianya cacing-cacing naga-naga, ya kita bolehlah sedikit gambling di sini ya. Tapi kalau orang yang mau mencari keuntungan hanya sekedar balik modal untuk saya mau amankan, ya kita tidak bisa larang juga. Inilah yang terjadi saat ini, Pak Fran ya, dimana bertepatan sudah 100 hari, dimana kalau kita compounding yang bergabung di bulan Agustus September itu mereka sudah balik modal. Artinya profit yang mereka dapatkan sekarang sudah senilai modal mereka. Ya, dimana kita tahu yang join Genesis Mode di awal itu ada sekitar 15 juta dolar, betul ya? Resale itu 15 juta dolar. Nah, ada beberapa yang sudah melakukan taking profit ya, mereka sudah jual tokennya mereka, tapi modalnya tetap ada di dalam, di lock teman-teman. Di lock karena kita tidak bisa unstake, masih ada 9 bulan lagi. Nah, project ini masih baru banget, masih 3 bulan, keyakinan kita juga masih tipis lah ya, kita masih belum benar-benar percaya, benar-benar yakin pada ARK, tidak apa-apa, waktu yang akan membuktikan teman-teman. Jadi metode kerja RBS ini bukannya hari ini turun, hari ini juga langsung dibeli, naik lagi ke 37. Bukan seperti itu teman-teman. Hanya saja selama 3 bulan ini kita sedikit terlena dengan harga yang pergerakannya di harga 37 ke 40, kita menyangka harga ARK hanya bisa ada di harga tersebut saja, padahal tidak teman-teman. Karena untuk project DeFi yang lain atau crypto yang lain juga harganya tetap ada structure itu apa ya, ada range ya, ada penurunan yang tajam, ada kenaikan yang tajam, ada yang mau exit, ada yang mau taking profit, ada yang mau cut loss, itu semua bisa terjadi ya. Tapi siapa yang bertahan jangka panjang, mereka lah akan mendapatkan keuntungan di akhir teman-teman ya. Saya pahami kasus yang terjadi, kita juga sama, kita semua ini member punya modal masing-masing yang di stake ya. Saya hanya bisa kasih keyakinan, tetap percaya, tetap bertahan. Kita bersyukur project ARK ini punya protokol ya, punya mekanisme 5 AI ini yang masih bekerja teman-teman. Jangan khawatir ya, modulnya tidak tidur teman-teman ya, saya teman-teman ya. Tapi selama volume sell-nya masih lebih besar dari yang buy, harga cenderung turun. Tapi ingat, orang tidak bisa sell terus-menerus tanpa batas, tidak bisa teman-teman ya. Poinnya akan habis teman-teman. Pada saat itulah RBS akan melakukan tugasnya. Oke? Wah, ini komennya banyak sekali, perlu saya bacakan ya. Nah, thank you. Coba saya bacakan Pak. Komennya kejar-kejaran omongan. Iya, saya bingung nih, saya bacanya juga bingung nih. Sah. Tapi
Tapi Ada lagi? Pak Iya, Hendi, yang luar biasanya Pak Hendi, kita nggak kekurangan tuh yang namanya dana di LP. Sedangkan dengan harga yang turun menjadi 31 ya, paling ini ya 30 ya. Tapi untuk bonding tetap masih di di close tuh. Luar biasa, nggak ARK. Nggak butuh tuh Mas Ian. Begitu loh Pak Hendi. Ya, itu yang harus kita poin mata kita nih, fokus kita hanya harus pada itu teman-teman, bukan masalah harga. Karena kenapa? Koin manapun selama bukan stable coin ya teman-teman ya, tetap bisa turun bisa naik teman-teman. Yang kita perlu pastikan apakah developer bisa menyentuh proyek kita, karena biasanya biang keroknya dari pihak developer ya. Nah, apakah ada protokol untuk penyelamatannya? Apakah ada modul-modul yang menjaga kestabilan harganya? Dan ingat teman-teman, kita mau proyek kita nih panjang, jangka panjang, 1 tahun, 2 tahun, kita bilang mau 5 tahun, 10 tahun. Tapi kalau baru ada badai sedikit saja kita sudah ragu, sudah tidak mau promosi ARK. Bagaimana ARK bisa berkembang? Karena sekarang holdernya baru 275.000. Bagaimana bisa jadi 1 juta? Bagaimana bisa dengan Packer bisa jadi 1,5 juta seperti Origin? Apakah Origin ada penurunan? Ada, sangat tajam di awal. Kita masih turunnya di range ini, masih di range 20% ya, saya lihat ya kayaknya ya 20% lah ya, dari 37 ke 30 ya, 20% teman-teman. Sabar, karena kita punya dana LP masih tebal, dana treasury kita masih tebal teman-teman ya. Bagaimana penjelasan rencana voting? Belum ada rencana voting, mungkin ya kita bisa kasih masukan ya. Kalau saya lihat beberapa wacana yang teman-teman kasih masukan voting. Yang pertama mengenai fleksibel ditiadakan. Sebenarnya jumlah fleksibel yang ada sekarang sih tidak terlalu mengkhawatirkan karena jumlahnya pun tidak terlalu banyak ya. Cuma tadi berapa? 50.000 ARK ya. Wacana kedua adalah membuat koin ini menjadi limited. Nah, ini pun satu wacana yang kita tidak tahu apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Ya itu sih voting. Kalau ada voting yang lain saya belum tahu ya. Jadi saya aku potong macam. Saya bisa seperti ini. Oke ya. Gaspol ARK. Oke. Ya teman-teman ya, kita saling menjaga ya, dimanapun. Ingat teman-teman ya, dimanapun kita berada, siapapun leader kita ataupun kita join berapapun, ingat teman-teman, ARK artinya bahtera teman-teman ya. Kalau punya keyakinan Nasrani, Muslim kita tahu ya, ini bahtera teman-teman. Tuhan pernah perintahkan Nabi Nuh untuk bikin bahtera untuk menyelamatkan kehidupan siapapun yang masuk. Nah sekarang nih kita sudah jadi member ARK, sudah jadi citizen ARK. Kita ada dalam satu perahu yang sama teman-teman ya. Tolong kita saling menguatkan. Kalau ada yang lemah jangan langsung dijorokin, udah lu turun aja dari perahu. Bukan seperti itu teman-teman ya. Mungkin belum paham sepenuhnya, kita paham ya. Bukan masalah sorry, jangan pakai kata menghina, bodoh ataupun saling menuduh, nanti jadinya tidak sehat teman-teman. Ingat tuh, kita dalam satu perahu yang sama, kita punya satu destinasi tujuan yang sama teman-teman untuk jangka panjang. Kita pun tidak mau kapal ARK ini karam dalam waktu yang singkat. Setuju nggak teman-teman? Pasti ada cara dan pasti badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Betul. Tapi jangan sampai kita kalah oleh badai sebelum kita lompat ya. Nah, kita yakinkan sama, kita semua bermain dengan uang, tapi semua masing-masing dengan pertimbangan kemampuan masing-masing. Kita saling menguatkan, kita cari solusi sama-sama dan saling pantau, saling belajar teman-teman. Apa sih yang mau kita capai di ARK ini? Gitu ya. Oke. Siap, oke. Terima kasih Pak Hendi. Saya rasa malam ini menjadi sebuah sejarah baru ya di ARK Project, karena badai pertama kita diuji dengan drop price sekitar hampir 15-20%. Let's see ya 2-3 hari ke depan seperti apa. Kalau tadi analisa dari Mr. Ivan bahwa begitu tekanan price turun atau panic sell-nya turun, maka dia akan RBS bekerja ya. Seperti apa nanti kita lihat. Oke.
Ada ada kata-kata penutup untuk malam ini, Pak Hendy, silakan. Ya, tetap jaga kondusivitas ya. Saya juga punya keterbatasan, mau hubungi saya, mungkin Pak Didi, Pak Eka, Pak Kadar juga punya masing-masing yang mencari komunitasnya, terlebih lagi dari pihak pusat ya. Mereka sudah siapkan, benar-benar baru tadi siang kita dikasih briefing mengenai apa yang terjadi dari pihak developer, dari pihak akademi juga kita tinggal diam, kita juga semua harus tenang teman-teman, karena teman-teman percayalah, kalau begitu teman-teman panik, teman-teman tidak bisa berpikir logis juga, teman-teman juga tidak bisa cari solusi, yang ada malah cuma satu cut loss saja, yang di pikiran teman-teman selalu cut loss saja, itu jangan pendek ya, bukan itu teman-teman, bukan itu yang solusi yang terbaik teman-teman ya. Tetap kita bergandengan tangan, tetap kita cari solusi terbaik, kita punya keyakinan teman-teman ya. Mungkin sekian dulu dari kita, sampai kita pantau, kita update teman-teman ya, apapun ada kita pasti bisa komunikasi di market ya. Oke, thank you ya, mohon maaf kalau ada salah kata, penyampaian yang masih kurang, terbatas. Kita terus belajar, terus berkembang teman-teman, kita percaya